Hai tetangga, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali bersama Notistik. Dari tadi pagi saya memperhatikan di medsos banyak sekali yang memposting dan memberikan hashtag Selamat Hari Ibu. Ya, hari ini tanggal 22 Desember 2020. Kita memperingati Hari Ibu. Berbicara mengenai Hari Ibu tentunya berhubungan dengan seorang perempuan. Peran seorang perempuan yang super duper berjasa dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak dipungkiri bahwa kekuatan seorang perempuan, khususnya seorang ibu, sungguhlah luar biasa dan jasanya dalam kehidupan setiap manusia. Kita semua bisa menjadi seperti saat ini tentunya atas jasa seorang ibu yang telah membesarkan kita dengan segala pengorbanan. Ya, pengorbanan. Buat orang-orang menyebutnya pengorbanan, tapi bagi seorang ibu itu bukan pengorbanan. Karena seorang ibu melakukan tugasnya dengan ketulusan tanpa pamrih. Itulah seorang ibu. Tetangga, berbicara keteguhan dan ketangguhan seorang perempuan, jika kita kaitkan dengan melek hukum, seberapa penting sih seorang perempuan harus melek hukum? Ya, bagi sebagian orang mungkin berpendapat bahwa ya, urusan hukum biarkan sajalah kepada orang-orang yang bergelut di bidang hukum. Dan tidak perlulah seorang perempuan tahu hukum, apalagi seorang ibu, apalagi seorang ibu yang hanya mengurusi rumah tangga. Baik, itu opini sebagian orang, tapi izinkan kami memberikan pendapat bahwa melek hukum bagi kaum perempuan adalah wajib. Kenapa wajib? Nah, kita bisa lihat ya bahwa kita bahas dari sisi subjek hukum saja. Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah sama sebagai subjek hukum. Artinya, perempuan juga mempunyai hak atas dirinya yang dihitung sejak ia dalam kandungan. Bayangkan loh tetangga, dalam kandungan aja sudah dianggap sebagai subjek hukum. Nah, sebagai contoh nih ya, ini kami melihat bahwa ada yang beberapa terjadi di masyarakat bahwa terutama kaum muda ya. Sebagai contoh, pada saat seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata, "Kamu adalah milikku, kamu adalah hakku," kata si laki-laki kepada perempuan itu. Dan perempuan itu dengan ya keterbatasannya dan menuruti aja semua kemauan dari pacarnya dengan alasan ya aku miliknya, aku pacarnya gitu loh. Nah, seandainya perempuan itu melek hukum dan dia tahu bahwa dirinya juga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak atas hidup dirinya sendiri, walaupun dia seorang perempuan, tentunya dia mempunyai keberanian untuk membela diri apabila keinginan dari pacarnya yang mengarah ke hal-hal negatif, misalnya menginginkan hubungan yang lebih intim. Nah, itu bisa dicegah asalkan perempuan itu mempunyai pengetahuan bahwa dia itu subjek hukum. Aku punya hak atas diriku, aku punya hak atas hidupku. Itu salah satu contohnya. Jadi
bagi tetangga yang memang bergelut di bidang hukum, dan bagi tetangga yang tidak bergelut di bidang hukum, janganlah tutup mata terhadap informasi-informasi terkait hukum. Setidaknya kita sebagai perempuan tahu alias melek hukum untuk melindungi diri kita sendiri sebagai perempuan. Jangan kita menganggap bahwa aku perempuan, aku derajatku ya aku menurut aja apa kata pacar saya, apa kata suami saya, walaupun yang dikatakan, yang diinginkan tuh menjerus ke hal yang negatif. Kita punya hak karena hidup kita yang menentukan. Oke, tetangga, saya pikir sekilas ya mengenai melek hukum untuk menyambut dan memperingati Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Maknanya ya, itu lebih diharapkan bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk lebih meningkatkan literasi terutama dalam membaca buku-buku hukum agar lebih melek dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sehari-hari, contohnya seperti KDRT, pelecehan, pemerkosaan, pembatalan pernikahan, perceraian, harta gono gini, lebih kurang seperti itu. Jadi perempuan-perempuan kalau lebih melek hukum, mereka setidaknya lebih mandiri dan lebih berani dalam menghadapi permasalahan. Bicara tentang memaknai Hari Ibu dari segi hukum, sebagai seorang perempuan, bagi saya adalah di mana saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya, khususnya dalam kaitannya dengan persoalan hukum. Kemudian saya bisa berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya miliki di bidang hukum kepada orang-orang di sekitar saya. Bagi saya, seorang perempuan harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum sebagai bekal untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Saat bekerja, dia juga memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum. Saat menjalani kehidupan berumah tangga, seorang perempuan juga memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum. Hukum itu selalu melekat di setiap sendi kehidupan kita. Sebagai contoh, saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, entah itu bisnis, entah itu utang piutang, entah itu bahkan perkawinan, paling tidak kita harus belajar tentang hukum perjanjian. Kita paling tidak harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai subjek hukum, agar kita tidak diremehkan, agar kita tidak direndahkan, dan agar kita tidak diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Contoh lain, perlunya perempuan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum. Saat kita mengalami ketidakadilan, contohnya saat kita mengalami pelecehan. Contoh kecil, pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu contohnya kalau kita disuit-suitin. Terus kalau kita dihujat tentang penampilan kita, tentang bentuk tubuh kita, atau apapun itu, yang mana perkataan dan hujatan itu tidak mengenakan bagi kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum paling tidak bisa meminimalisir risiko untuk diperlakukan secara semena-mena. Seseorang akan berpikir berkali lipat ketika akan melakukan ketidakadilan terhadap seorang perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum. Perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum akan lebih mempermudah dia untuk mengambil keputusan. Kita sebagai perempuan harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum agar kita bisa melindungi diri kita sendiri
melindungi keluarga kita, dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Hai tetangga, apa kabar? Saya Fitri ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu yang ada di luar sana, khususnya yang sedang menonton video ini nih. Selamat Hari Ibu ya. Sosok ibu bagi kehidupan saya adalah sosok wanita yang seperti malaikat. Malaikat tak bersayap yang mengajarkan saya segala macam hal yang ada dalam hidup ini, dimulai dari saya nggak tahu sampai saya berdiri di sini nih gitu. Bagi para ibu yang ada di luar sana terkait masalah hukum, biasanya di zaman modern nih ya kan, banyak ibu-ibu yang masih kurang paham nih tentang hukum yang ada di Indonesia gitu, tentang hukum keluarga ya kan, atau mungkin tentang pidana gitu kan, atau perdatanya, tentang hak-hak seorang ibu ya kan, apa aja sih gitu. Itu kita bisa tahu nih gitu. Terus kalau seandainya kita tahu tentang hukum yang ada di Indonesia, kita nggak bakal yang namanya salah dalam melangkah gitu. Kalau seandainya nih untuk para ibu yang agak males membaca buku-buku kayak kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata ya kan, atau undang-undang perkawinan gitu ya kan, tenang aja, ada solusinya, nonton video ini. Karena di channel ini kita itu membahas seputar hukum kekeluargaan yang dekat dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi untuk para tetangga, untuk para ibu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait masalah yang ada ya kan, yang sedang dialami, boleh di komen, nanti kami bahas gitu. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk para ibu yang sangat luar biasa. Dadah. Menurut aku tentang Hari Ibu ya, dan aku juga masih seorang anak, menurut aku ibu tuh sangat berjasa banget, karena dari kecil aku diajarin banget tentang pendidikan moral, sosial. Dari situ aku belajar adanya batasan-batasan kehidupan, dan sampai sekarang aku ngerti sih. Pas aku udah dewasa, mungkin dulu waktu aku kecil aku nggak paham sih kenapa sih ibu tuh kayak ngelarang aku kayak gini-gini, terus aku tuh mulai paham sih sekarang, oh ternyata ada dampaknya dari sekarang ini kan. Terus juga yang mungkin kan ibu juga udah tau lah tentang kehidupan itu seperti apa, dan aku yang masih kecil mungkin belum tahu pengalaman di nanti kedepannya, dan ibu udah ngajarin banget tentang itu. Jadi menurut aku Hari Ibu itu sangat berjasa banget sih. Nggak ada yang bisa ngasih ilmu yang nggak ada yang kita bisa pelajari gitu. Jadi menurut aku Hari Ibu itu hari ibu yang penuh dengan pendidikan buat anak-anak. Hari Ibu dari sudut pandang hukum itu, seorang ibu tuh harus ngerti gimana kewajiban mereka sebagai seorang ibu. Ketika kita nikah, terus kita punya anak, berarti kan seharusnya kita udah siap mempersiapkan diri secara mental dan finansial. Jadi ibu itu harus memberikan ibu itu harus punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, terus memberikan edukasi yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi sebisa mungkin seorang ibu itu harus minimal mulai hukum, jadi mereka bisa mengajarkan anak-anaknya hukum dari rumah. Contoh hal kecil kayak tentang hak-hak mereka sebagai anak, contohnya itu sih. Kalau menurut aku kayak gitu hari ini. Hari Ibu menurut saya itu sangat penting ya, karena jasa seorang ibu terhadap anaknya itu tidak batas, dari dia lahir sampai dewasa. Dan setidaknya seorang ibu atau perempuan yang sudah dewasa harus tahu atau melek hukum, karena
untuk perlindungan diri kita sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Contohnya, kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu harus, seorang istri atau ibu harus tahu kemana mereka mengadu, misalkan ke lembaga bantuan hukum, karena tidak semua orang atau semua perempuan dan ibu-ibu tidak tahu kemana mereka harus mengadu ya Mbak. Kalau misalkan ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terus ada pelecehan terhadap anaknya gitu kan, setidaknya mereka harus belajar, dan bukan belajar dalam arti di sekolahan ya Mbak ya, paling kita lihat ke YouTube atau internet, karena kan sekarang zaman sudah canggih ya, tidak seperti dulu gitu. Menurut saya sih itu aja ya Mbak. Maksudnya setidak-tidaknya dan negara melindungi kaum perempuan terhadap apa ya, maksudnya ya buat mereka gitu. Jadi dia tidak was-was untuk anaknya dan diri dia sendiri gitu. Karena negara kita negara hukum, tapi untuk pengenalan hukum itu sendiri belum merata. Itu aja sih Mbak.